Pada dasarnya, setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan. Namun kenyataannya hal itu tidak mudah diperoleh pada sebagian orang. Faktanya mereka harus bersusah payah, bahkan menderita terlebih dahulu untuk sebuah kebahagiaan kecil. Hai semua, selamat datang kembali di Candi Film. Cerita kali ini diangkat dari sebuah kisah nyata dari seorang kulit hitam, di mana keluarganya mengalami keterpurukan karena masalah ekonomi. Perjalanan yang pahit dan mengharukan akan kita saksikan dalam film yang satu ini. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja bersama-sama kita simak alur ceritanya. Saat itu di tahun 1981, tepatnya di kota San Francisco, seorang kulit hitam bernama Chris, dia berprofesi sebagai sales yang memasarkan alat-alat kesehatan. Dia mempunyai putra bernama Christopher dan istrinya bernama Linda. Rutinitas setiap hari, Chris harus mengantarkan anaknya di tempat penitipan anak sebelum berangkat bekerja. Penitipan anak itu berada di perkampungan Cina dengan tarif yang bisa dibilang murah setiap bulannya. Setelah menitipkan anaknya, Chris langsung memulai pekerjaannya dengan menawarkan dagangannya ke berbagai rumah sakit dan para dokter. Namun hari itu rupanya bukan hari keberuntungan Chris, karena belum ada seorang pun yang membeli mesin dagangannya itu. Sementara itu, Linda istrinya harus bekerja lembur selama 14 jam sehari di sebuah laundry demi menyambung ekonomi keluarga. Siang itu Chris menemui istrinya di tempat kerja. Chris meminta agar Linda menjemput Christopher hari ini dikarenakan Chris ada urusan penting. Linda pun marah-marah karena merasa kerepotan jika harus bolak-balik menjemput anak dan kembali lagi ke tempat kerja. Saat usai menemui istrinya, Chris mendapati mobilnya ditilang oleh polisi karena parkir sembarangan. Namun saat itu Chris yang buru-buru waktu tidak sempat mengurus dan meninggalkannya begitu saja. Saat itu Chris kembali mengunjungi sebuah rumah sakit dan menawarkan alatnya kembali. Namun lagi-lagi dia kurang beruntung, yang padahal Chris harus menjual paling tidak 2 unit mesin untuk membayar sewa rumah dan kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi untuk membayar mobil yang ditilang polisi. Jadi total Chris harus menjual 3 mesin di bulan ini agar semua keuangan dapat terpenuhi. Tapi masalahnya belum ada satu mesin pun yang dapat terjual. Istrinya pun sering marah-marah karena Chris belum membayar tagihan pajak, di mana artinya mereka akan dikenakan bunga serta dendanya. Sambil memainkan mainan rubi milik anaknya, Chris mendengarkan siaran berita jika saat ini negaranya sedang dilanda krisis ekonomi. Hal itu juga tentunya dirasakan oleh semua warga negara, seperti yang dialami oleh Chris dan keluarganya saat ini. Keesokan harinya saat akan berangkat, Chris melihat seorang yang kaya raya dengan mengendarai mobil mewah. Chris pun bertanya, apa pekerjaannya? Orang itu menjawab, dia adalah seorang pialang saham. Menurut Chris, dia harus bersekolah tinggi dulu untuk bisa menjadi seperti itu. Namun ternyata tidak. Orang itu berkata jika dia hanya butuh pintar dalam memainkan angka dan berinteraksi dengan orang. Sesaat Chris pun berpikir, mengapa dia tidak bisa seperti orang-orang tersebut. Chris menyampaikan ke istrinya jika esok hari dia akan mengunjungi kantor pialang saham itu. Siapa tahu ada lowongan untuknya. Namun Linda terus marah-marah. Linda berharap Chris bisa mencari pekerjaan yang lebih realistis agar bisa menghidupi keluarga dan membayar semua tunggakan-tunggakan yang ada. Esok harinya Chris nekat mendatangi kantor itu. Dia berhasil mendapatkan formulir pendaftaran untuk mengikuti pelatihan kerja. Namun sebelum memasuki kantor, dia sempat menitipkan alat dagangannya ke seorang pengamen yang ada di depan kantor. Dan alhasil alat itu dibawa kabur oleh pengamen itu. Chris mencoba mengejarnya hingga ke stasiun. Namun pengamen itu sudah terlanjur naik kereta dan walhasil Chris harus kehilangan 1 unit mesin dagangannya hari itu. Hari itu Chris merasa menjadi orang terbodoh sedunia. Saat perjalanan pulang, Chris membaca kembali formulir pendaftaran pelatihan kerja itu. Dalam formulir tertulis bahwa program ini hanya mengambil 20 orang setiap 6 bulan sekali. Dan dari 20 orang itu nantinya hanya ada 1 yang akan diterima menjadi seorang broker atau karyawan di pialang saham.
Pagi itu, usai mengantar anaknya di penitipan, Chris sambil membawa alat dagangannya, dia kembali mendatangi kantor pusat pialang saham. Di kantor itu, Chris menyerahkan langsung surat pendaftarannya kepada seorang atasan di sana, yaitu Tuan Twistle. Usai menyerahkan lamaran itu, Chris kembali memasarkan alat kesehatannya. Saat menelpon dengan seorang dokter, tiba-tiba dia melihat alat kesehatannya dibawa oleh seseorang. Ya, mereka adalah pengamen yang tempo hari membawa pergi alat kesehatan milik Chris. Spontan, Chris pun berlari mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, Chris berusaha mendapatkan mesin itu kembali. Karena jika kehilangan satu mesin saja, itu sama halnya dengan kehilangan belanjaan selama 1 bulan. Dengan segala perjuangan, akhirnya mesin itu kembali ke tangan Chris. Sesampainya di rumah, Linda memberikan sebuah kado kecil untuk ulang tahun Christopher. Namun, Chris belum bisa membelikan apa-apa dikarenakan saat itu dia belum mempunyai cukup uang untuk membelikan sesuatu untuk anaknya. Di balkon rumah, lagi-lagi Chris dan Linda meributkan masalah pekerjaan. Dikarenakan mereka semakin pusing oleh masalah ekonomi keluarganya yang semakin hari semakin memburuk. Saat di jalan, tak sengaja Chris bertemu dengan Tuan Twistle. Chris pun menanyakan perihal lamaran yang ia titipkan ke Tuan Twistle 1 bulan yang lalu. Namun saat itu, Tuan Twistle sedang buru-buru pergi ke suatu tempat. Chris pun berbasa-basi mengatakan kalau dia juga ingin mengunjungi tempat yang sama. Akhirnya mereka pun semobil. Di situ Chris hanya ingin mengobrol dan mendekati Tuan Twistle untuk membahas lamaran kerjanya. Tapi alih-alih bicara soal kerjaan, Tuan Twistle malah sibuk dengan permainan Ruby yang sedang viral saat itu. Sepanjang obrolan mereka, Tuan Twistle kesulitan menyelesaikan permainan itu. Namun lain halnya dengan Chris. Dengan mudah dia dapat menyelesaikan semua warna dalam waktu 17 menit 10 detik. Sejak itulah Tuan Twistle kagum pada Chris. Saat itu Tuan Twistle telah sampai di tempat tujuan. Namun Chris yang tak tahu harus kemana memutuskan untuk balik arah. Chris mulai resah saat melihat kargo taksi yang semakin bertambah nominalnya. Dan untuk membayarnya sudah pasti dia tidak punya cukup uang. Hingga akhirnya Chris nekat kabur tanpa membayar ongkos taksi. Dia berlari hingga ke stasiun dan berhasil masuk ke kereta. Namun sialnya pintu kereta hampir saja tertutup. Tangan Chris pun sudah terjepit sehingga dengan terpaksa dia harus menjatuhkan alat kesehatan dagangannya itu. Saat itu sudah terbaca dari raut wajah Chris kalau dia sangat frustasi. Dengan memakai telepon umum, Chris menelpon Linda kalau dia telat pulang ke rumah malam ini. Chris tidak bisa menjelaskan apa-apa karena selama ini Linda sudah muak dengan Chris. Bahkan Linda mengatakan akan membawa serta anaknya pergi dari rumah. Chris pun semakin putus asa. Dia takut jika dia tidak bisa bertemu dengan buah hatinya lagi. Dia berlari sekuat tenaga agar lebih cepat sampai di rumah. Namun ketika sampai di rumah, anak serta istrinya sudah benar-benar pergi. Di saat yang bersamaan, Chris mendapatkan telepon dari Tuan Twistle. Dia diminta datang ke kantor untuk mengikuti wawancara program perekrutan karyawan. Tuan Twistle memberikan nomor sekretarisnya untuk dihubungi. Sialnya tidak ada bolpen di rumah sehingga Chris harus menghafal nomor telepon yang diberikan Tuan Twistle. Chris pun cepat-cepat berlari ke minimarket untuk mencatat nomor telepon itu. Di sana dia malah bertemu dengan seorang temannya. Dia bernama Wayne, yang dimana Wayne mempunyai hutang dengan Chris sebesar $14 yang belum dibayarkan hingga kini. Di rumah, Chris sangat kesepian. Dia terus memikirkan anaknya yang dibawa pergi oleh ibunya. Saat di jalan, Chris sempat bertemu dengan Linda. Mereka kembali bertengkar memperebutkan anaknya. Chris bersikeras meminta Linda mengembalikan Christopher padanya. Diam-diam, Chris menjemput anaknya dan kembali membawanya pulang. Saat hendak makan bersama anaknya, tiba-tiba pemilik kontrakan mengetuk pintu. Dia menagih uang sewa yang belum juga dibayar. Chris meminta kelonggaran waktu karena saat ini dia benar-benar belum punya uang. Pemilik kontrakan memberinya waktu hanya 1 minggu, dan itu pun Chris harus mengecat rumah itu sendiri. Daripada harus dipindah paksa oleh pemilik kontrakan, akhirnya Chris pun terpaksa mengecat dinding-dinding yang usang di kontrakannya. Di tengah-tengah mengecat, tiba-tiba terdengar orang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah polisi yang menagih denda atas mobilnya yang ditilang. Setelah sampai di kantor polisi, Chris harus membayar semua denda tilang dengan sisa-sisa uang yang ada di tabungannya. Namun ternyata masalahnya tidak segampang itu. Chris ternyata harus menunggu verifikasi dari kepolisian hingga masalahnya
wawancaranya selesai. Kata polisi itu, verifikasi akan selesai di jam setengah 10 pagi, di mana artinya Chris harus ditahan sehari semalam di kantor polisi. Saat itu pikiran Chris semakin kalut dan pusing, padahal besok pagi ada wawancara di kantor sekitar jam 10 pagi. Di sisi lain dia terus kepikiran siapa yang akan menjaga anaknya. Akhirnya dengan sangat-sangat terpaksa, Chris menelpon Linda untuk menjemput Christopher di penitipan anak. Karena tak tega, Linda pun menjemput anak sematawayangnya untuk diantar ke rumah. Esok paginya, tepat jam 10:15, Chris keluar dari kantor polisi. Dia berlari sekencang-kencangnya agar cepat sampai di kantor. Bahkan dia tidak sempat berganti pakaian. Penampilannya masih sama seperti kemarin, yang berpakaian lusuh dan badan penuh dengan noda cat yang belum sempat dibersihkan. Yang dipikirannya saat itu hanyalah jangan sampai melewatkan wawancara yang sangat berharga itu. Saat namanya dipanggil, dia sangat gugup. Entah bagaimana menjelaskan pada para atasan di kantor atas penampilannya itu. Dengan bermodalkan percaya diri, Chris pun menjelaskan semua yang terjadi padanya. Dan syukurnya para petinggi di kantor mau memaklumi. Dan yang terpenting mereka bahkan terkesan dengan Chris. Setelah wawancara selesai, Tuan Twistle pun menghampirinya. Dia berkata jika besok dia akan menghubungi Chris kembali. Namun Chris butuh kepastian, karena di kantor itu Chris harus mengikuti pelatihan kerja selama 6 bulan lamanya tanpa gaji sedikit pun. Chris tidak mau membuang-buang waktunya jika pada akhirnya nanti dia tidak bisa bekerja di kantor itu. Jadi hari itu juga Chris harus memastikan jika Tuan Twistle bisa mengusahakan agar Chris diterima menjadi karyawan kantor. Dan Tuan Twistle pun berkomitmen agar Chris bisa diterima. Jadi bisa dibilang jika Chris harus tetap menjual 6 mesin pemindai tulang itu untuk bertahan hidup selama 6 bulan ke depan. Malam itu Linda mengantar Christopher pulang. Di sana Linda sekalian berpamitan kalau dia akan pergi ke New York untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Chris memaksa agar Christopher tetap tinggal bersamanya. Saat terakhir Linda berpamitan, dalam benak Chris tidak menyangka jika ekonomi yang seburuk itu sampai membuat keluarga kecilnya menjadi seperti ini. Seminggu telah berlalu, masa tenggang Chris di kontrakan itu pun telah berakhir. Ini adalah saatnya Chris dan anaknya meninggalkan kontrakan yang penuh kenangan itu. Mereka terpaksa mencari rumah sewa terdekat dengan harga yang lebih murah. Hari itu Christopher mengajak ayahnya bermain basket. Chris pun membawa anaknya ke atap gedung untuk bermain di sana. Saat itu Chris berpesan pada putra sematawayangnya bahwa jika kita punya impian, maka jangan biarkan orang lain berkata kita tidak bisa melakukannya. Namun kita harus bisa menggapainya sebisa mungkin untuk mencapainya. Hari itu adalah hari yang luar biasa bagi Chris dan anaknya, karena saat itu Chris mampu menjual 1 unit alat pemindai tulang ke seorang dokter. Chris selalu mengajak putranya jajan di minimarket. Keesokan harinya Chris kembali mengikuti pelatihan kerja untuk menjadi seorang pialang saham. Di sana Chris harus bersaing ketat dengan puluhan kandidat lainnya. Chris mulai belajar sungguh-sungguh dan memahami cara kerjanya. Siang itu mereka diberi waktu 10 menit untuk beristirahat. Chris memakai waktunya untuk keluar kantor sebentar. Saat berjalan kaki, Chris melihat mesin kesehatan yang jatuh saat naik kereta tempo hari. Mesin itu dibawa oleh seorang gelandangan. Chris berusaha mengejarnya, sampai-sampai dia ceroboh tidak melihat sekeliling jalan yang membuat dia tertabrak mobil. Sakit di badan pun sudah tidak dihiraukan lagi. Namun justru dia mencari 1 sepatunya yang hilang. Alih-alih mendapatkan mesin itu kembali, Chris malah justru harus nyeker saat balik ke kantor karena kehilangan 1 sepatunya saat kecelakaan tadi. Sepulangnya dari pelatihan, Chris curhat dengan anaknya kalau tadi dia baru saja tertabrak mobil. Saat itu anaknya sangat khawatir dan meminta ayahnya untuk lebih berhati-hati dan tidak ceroboh. Pagi itu dengan sangat niat, Chris datang ke kantor lebih awal untuk mengikuti pelatihan kerja. Namun di sana konsentrasinya agak terganggu karena di sana dia malah disuruh-suruh mengambilkan kopi dan makanan untuk atasannya, sehingga hal itu membuat dia merasa sangat rendah. Tapi kendati demikian, semua yang dia lakukan dengan tulus dan ikhlas. Hari demi hari telah berlalu. Kini Chris sudah menjalani pelatihan kerja selama 2 bulan lamanya. Waktu yang diberikan saat mengikuti pelatihan kerja ia gunakan dengan sungguh-sungguh. Di saat yang lain harus bekerja selama 9 jam, maka Chris mampu menyelesaikannya hanya dalam waktu 6 jam saja. Hal itu dikarenakan dia sangat menggunakan efisiensi waktu, yang dimana dia tidak pernah meletakkan gagang telepon saat melakukan panggilan. Dia juga jarang minum agar tidak bolak-balik ke toilet, karena menurutnya itu hanya
akan membuang waktu saja. Saat melakukan panggilan berikutnya, Chris mendapatkan kesempatan yang sangat lumayan. Dia mendapatkan klien bernama Tuan Ribbon. Tuan Ribbon adalah seorang CEO di sebuah perusahaan. Tuan Ribbon memintanya untuk datang dalam 20 menit. Tanpa pikir panjang, Chris pun berangkat untuk menemui Tuan Ribbon. Tapi sialnya, saat ada di lobi kantor, dia justru disuruh memarkirkan mobil milik seorang atasan di sana. Yang lebih sial lagi, pintu mobil itu susah untuk dibuka karena kuncinya yang sering macet, sehingga hal itu membuatnya mengulur waktu untuk sampai ke tempat Tuan Ribbon. Usai memarkirkan mobil, Chris pun berlari sekuat tenaga karena sudah diburu waktu. 20 menit sudah berlalu, sedangkan Chris baru sampai di kantor Tuan Ribbon yang alhasil Tuan Ribbon baru saja beranjak dari kantor, sehingga pertemuan pun batal. Akhirnya Chris bersama anaknya memutuskan untuk mengunjungi Tuan Ribbon di kediamannya. Dia ke sana hanya untuk meminta maaf atas janjinya yang batal tempo hari. Tuan Ribbon pun tidak masalah. Tuan Ribbon sangat baik dan ramah. Pertemuan mereka hanya sebentar karena Tuan Ribbon sedang buru-buru akan pergi nonton pertandingan bola bersama putranya. Bahkan Tuan Ribbon mengajak mereka untuk ikut serta nonton pertandingan. Mereka berdua diajak naik mobil mewah Tuan Ribbon saat berangkat nonton pertandingan. Sesampainya di sana, Chris dijamu makanan mewah dan dikenalkan dengan orang-orang penting yang rata-rata mereka adalah para pengusaha besar. Chris dan juga anaknya diajak duduk di bangku VIP saat nonton pertandingan. Chris membayangkan betapa bahagianya menjadi orang kaya. Usai nonton pertandingan selesai, teman-teman Tuan Ribbon memberi kartu namanya untuk Chris. Ini adalah peluang yang sangat besar untuk Chris. Singkat cerita, 4 bulan telah berlalu. Semua alat pemindai telah berhasil terjual. Pada awalnya semua baik-baik saja, namun ternyata ada satu surat tagihan pajak yang belum terbayar, yang dimana pemerintah telah mengambil alih semua uang yang ada di rekening Chris untuk menutup pajak serta dendanya. Padahal itu adalah satu-satunya tabungan yang dimiliki oleh Chris. Chris sangat bingung. Dia hanya punya $21 dan 33 sen saat ini. Ia mencoba menagih hutang di tempat Wayne. Namun Wayne merasa hutangnya sudah terbayarkan karena dia membantu Chris saat pindahan beberapa bulan yang lalu. Chris sangat bingung. Saat ada di taman, tiba-tiba melihat gelandangan yang membawa kabur alat kesehatannya waktu itu. Chris merebutnya kembali dan membawanya pergi. Chris mencoba membersihkan alat itu dan kembali menawarkannya pada dokter di rumah sakit. Christopher pun sangat kelelahan karena harus mengikuti ayahnya ke sana kemari menawarkan mesin itu. Saat akan mempresentasikan alat itu di depan dokter, ternyata mesin itu telah rusak dan tidak berfungsi. Terpaksa Chris harus membawanya kembali pulang untuk diperbaiki. Sesampainya di depan kontrakannya yang baru, Chris mendapati semua barang-barangnya sudah dikeluarkan dari kamarnya. Pintu pun telah disegel karena Chris belum juga membayar uang sewa. Dia kembali mendatangi Wayne berharap mendapatkan sejumlah uang, tapi hasilnya tetap saja sama nihil. Malam itu mereka seperti gelandangan di stasiun. Tidak ada rumah, tidak ada makanan. Yang lebih ironis, Chris bersama anaknya harus tidur di toilet stasiun. Mereka mengunci pintu dari dalam agar tidak ada orang yang masuk. Saat itu Chris berada di titik terendahnya. Air mata seorang ayah pun tumpah ketika dia tidak bisa memberikan tempat yang layak untuk putra semata wayangnya. Chris pun membawa koper pakaiannya dan alat kesehatannya kemanapun ia pergi. Begitu juga saat pelatihan kerja di kantor. Sore itu Chris dan anaknya pergi ke penampungan tunawisma. Gedung itu dibuka pukul 5 sore. Mereka berdua secepatnya pergi ke sana. Chris dan anaknya ikut berdesak-desakan berharap mendapatkan tempat berteduh malam ini. Syukurnya perjuangan tidak sia-sia. Chris mendapatkan satu kamar malam ini. Malam itu pemilik gedung mematikan semua lampu penerangan. Mereka harus bergelap-gelapan tanpa ada cahaya. Yang padahal malam itu Chris harus memperbaiki alat kesehatannya yang rusak. Terpaksa mesin itu harus diperbaiki walaupun ruangan itu minim cahaya. Hari berikutnya masih sama seperti biasanya. Chris harus repot membawa barang-barang pindahannya saat pergi ke kantor. Chris harus menyelesaikan pekerjaan lebih cepat agar bisa ikut antrean di penampungan tunawisma jam 5 sore nanti. Chris pun berlari dengan tergesa-gesa untuk naik bus.
Sampai-sampai Christopher menangis karena mainannya yang jatuh tak sempat terambil. Bersama tunawisma yang lain, Chris pergi ke gereja untuk beribadah. Di gereja itulah mereka mendapatkan makanan gratis setiap sore. Pagi harinya adalah tes penentuan pengangkatan karyawan. Lagi-lagi Chris dapat mengerjakan semua soal lebih cepat dari yang lain. Saat keluar kantor, salah satu atasannya malah meminjam $5 untuk naik taksi, yang padahal uang Chris hanya tinggal beberapa lembar saja. Sore itu karena telat sedikit saja, Chris dan anaknya tidak mendapatkan kamar di penampungan tunawisma. Padahal mereka sudah capek-capek mengantri panjang. Karena tidak punya uang, Chris terpaksa mendonorkan darahnya ke PMI untuk mendapatkan sejumlah uang demi membeli suku cadang alat kesehatannya yang rusak. Di kamar penampungan tunawisma, Chris begadang untuk memperbaiki alat kesehatannya yang rusak. Dan alhasil alat itu dapat berfungsi kembali seperti sedia kala. Dia pun lantas menjualnya kepada salah seorang dokter yang dulu pernah ia tawari, dan dari situlah Chris mendapatkan uang. Karena baru saja mendapatkan uang bayaran dari hasil penjualan, Chris tidak lagi mengajak anaknya ke penampungan tunawisma, melainkan dia menyewakan satu kamar hotel yang sangat nyaman untuk si buah hatinya. Mengajaknya pergi ke pantai yang jauh dari suara kebisingan. Saat di toilet kantor, Chris kembali bertemu dengan Tuan Twistle. Beliau mengatakan bocoran gosip kalau Chris berhasil mendapatkan sekitar 31 orang nasabah, di mana artinya peluang untuk menjadi karyawan di pialang saham sudah di depan mata, yang dimana pengumumannya hanya tinggal 1 hari lagi. Saat sedang sibuk-sibuknya, Chris dipanggil ke kantor oleh para petinggi kantor. Mereka memberitahukan jika Chris lolos menjadi kandidat di pialang saham. Rasa haru dan bahagia yang luar biasa di hati Chris. Hari itu seperti mimpi, kebahagiaan yang tak terbendung. Chris berlari ke tempat penitipan anak dan segera memeluk Christopher erat-erat. Karena Chris sadar anak adalah harta terbesar yang ia miliki di dunia ini. Kini Chris bisa hidup dengan tenang karena kelak dengan gajinya sebagai pialang saham dia bisa memberi kehidupan yang layak untuk putra tercintanya. Dan film pun berakhir.